Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala muridina wadin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalim wa ala alihi washabihi ajmain amma ba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum dengan tema kita harus bahagia menyambut Ramadan. Kabar gembira yang mengenai datangnya Ramadan sebagaimana dalam hadis berikut. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubrak. Aftaradallahu aliyakum siyamah. Tuftahu fihi awabul jannah. Wa tuklaku fihi awabil jahim. Wa tuqalu fihi sayatin fihi lailatul khairum min sahri man khurima khairau hawa khait khorim, yang artinya telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa. Pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikan, maka sungguh ia terlarang. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad. Ramadan adalah bulan agung yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan yang memiliki banyak sekali kemuliaan dan keutamaan. Waktu di mana umat Islam dibukakan berjuta kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang tidak boleh disia-siakan oleh orang yang beriman. Waktu termasuk nikmat yang sangat besar terhadap hamba Allah. Allah memberinya kesempatan dan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah. Sebagaimana ketika Rasulullah ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik?" Rasulullah menjawab, "Siapa saja yang panjang umurnya dan baik amalnya." Hadis riwayat Ahmad At-Tahmid. Dikisahkan sahabat Nabi bernama Tahlib bin Ubadillah dan dua seorang sahabatnya yang masuk surga. Diceritakan tentang dua orang lelaki yang bertakwa dari suku Khuda'ah yang ringan tangan, suka membantu dengan harta maupun tenaga dalam dakwah Islam. Hingga suatu hari, saat keduanya dengan gembira memenuhi panggilan jihad dan berharap mati syahid yang dijamin masuk surga. Qadar Allah, dalam perang tersebut satu dari dua sahabatnya meninggal syahid. Setahun kemudian, sahabat yang satu meninggal karena sakit. Suatu malam, Tahlib bin Ubadillah bermimpi tentang kedua sahabatnya itu. Talhah berada di pintu surga bersama dua sahabat tersebut. Tiba-tiba di dalam surga ia mendengar sahabat yang satu meninggal karena sakit dipanggil untuk menuju surga yang paling atas. Setelah itu ia mendengar sahabat yang mati meninggal syahid masuk setelahnya dengan bentang yang cukup jauh. Keesokan harinya, Talhah menceritakan mimpi tersebut kepada sahabat-sahabat lainnya. Namun, mereka tidak percaya. Bagaimana mungkin sahabat yang meninggal karena sakit dipanggil lebih dahulu masuk surga daripada yang mati syahid? Kisah ini pun terdengar oleh baginda Rasul. Talhah dipanggil oleh baginda Rasul. Talhah bertanya, "Baginda, mengapa temanku yang meninggal terakhir masuk surga lebih dahulu daripada temanku yang meninggal mati syahid?" Rasulullah SAW bertanya balik, "Bukankah temannya itu masih hidup 1 tahun setelah kematiannya?" Talhah menjawab, "Betul." Rasulullah bertanya, "Dan bukankah ia masih mendapati Ramadan terakhirnya? Lalu ia berpuasa, melakukan salat ini dan itu selama 1 tahun itu?" Mereka menjawab, "Betul,
Maka Rasulullah berkata, maka jarak antara mereka lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Dari kisah tersebut menunjukkan betapa keutamaan bulan Ramadan dan ibadah di dalamnya dapat mengalahkan keutamaan seorang yang mati syahid. Untuk itu, teruslah bersemangat dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan dengan memahami keutamaan ibadah yang dilakukan sehingga bisa menjiwai dan merasakan nikmatnya menjalankan suatu amal kebajikan. Apalagi pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Firman Allah, puasaku itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Maka amalan-amalan di bulan Ramadan sangatlah bernilai, lebih dan berpahala besar daripada bulan-bulan selain Ramadan. Karena Allah sendiri yang akan menghitung pahala puasa, pahala sabar tanpa tepi ketika berpuasa, dan pahala orang-orang yang memaafkan saudaranya, kemudian berlaku baik setelahnya. Karena sesungguhnya malaikat tidak akan sanggup menghitung dan tidak bisa menimbang ketika amalan tersebut di penimbangan nanti. Maka dari itulah Bapak Ibu, kita harus bahagia saat Ramadan tiba. Karena Ramadan sangat-sangat banyak sekali pahala yang diturunkan Allah langsung, dicatat Allah langsung. Maka kita harus mengutamakan amalan-amalan yang baik. Demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Harapan yang baik adalah kita semua bisa mengambil hikmah yang ada dari kisah yang telah saya sampaikan tadi. Jazakallahu, saya ucapkan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.